Kalijodo tak pernah benar-benar tidur, bahkan setelah lampu-lampu taman kota dimatikan dan suara skateboard berhenti beradu dengan beton, ada sesuatu yang tetap terjaga, kenangan. Aroma sungai yang lembab bercampur dengan asap rokok murahan menyusup ke hidung Bima ketika ia memarkir motornya di pinggir jalan inspeksi. Dulu, tempat ini bukan taman rapi dengan mural warna-warni. Dulu, Kalijodo adalah lorong gelap penuh bisikan, tawa palsu, dan janji yang tak pernah ditepati. Bima menatap seberang kali, tempat lampu-lampu kota Jakarta berpendar seperti ilusi kebahagiaan. Ia sudah 10 tahun tak menginjakkan kaki di sini, tapi ingatan itu tetap melekat, seperti luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Masih sama aja, gumamnya lirih. Padahal semuanya sudah berubah. Langkah kaki mendekat dari belakang. Suara sepatu kanvas yang sudah dikenalnya terlalu baik membuat Bima tak perlu menoleh. "Kamu datang juga akhirnya," suara itu berkata. Bima menoleh Saras. Rambutnya kini lebih pendek, sebahu, tidak lagi terurai panjang seperti dulu. Wajahnya tetap sama, tenang, tapi menyimpan sesuatu yang tak terucap. Di matanya ada kelelahan yang hanya dimiliki orang-orang yang terlalu lama berdamai dengan kenyataan. "Kamu yang minta ketemu?" jawab Bima datar. Saras tersenyum kecil. "Aku nggak yakin kamu bakal datang." "Aku juga nggak yakin," Bima jujur. Mereka berdiri canggung, dipisahkan jarak 1 meter yang terasa seperti jurang. Kalijodo pernah menjadi saksi hidup mereka. Cinta, kebodohan, dan satu kesalahan besar yang melibatkan satu nama lagi. Dion. Nama itu melintas di kepala Bima tanpa izin. "Tempat ini berubah ya," kata Saras, mencoba mencairkan suasana. "Yang berubah cuma tampilannya," sahut Bima. "Isinya tetap." Saras menatap sungai. "Aku kesini sering. Kalau lagi capek." "Kamu masih tinggal di Jakarta?" "Iya." "Kamu baru balik?" Saras menoleh cepat. "Balik, buat apa?" Bima menghela napas panjang. Banyak hal yang belum selesai. Jawaban itu menggantung di udara, sama beratnya dengan masa lalu mereka. Dulu, Kalijodo adalah rumah bagi orang-orang yang tak punya pilihan. Bima tumbuh di gang sempit dekat bantaran kali. Ayahnya tukang parkir liar, ibunya penjual kopi di warung remang-remang. Sejak kecil, Bima belajar bahwa hidup adalah soal bertahan, bukan bermimpi. Saras datang dari dunia yang berbeda, tapi entah bagaimana terdampar di dunia Bima. Ia anak relawan sosial yang sering masuk ke Kalijodo sebelum digusur. Awalnya Bima menganggapnya sok suci, perempuan dengan sepatu bersih yang tak tahu apa-apa tentang hidup keras. Tapi Saras berbeda. Ia mendengarkan. Ia tidak menghakimi. Dan di antara bangunan reot, lampu neon, dan suara musik dangdut dari kejauhan, cinta tumbuh dengan cara paling sederhana. Sampai Dion datang. Dion adalah kebalikan Bima. Anak Betawi dengan senyum mudah dan kepala penuh rencana. Ia tahu cara bertahan sekaligus bermimpi. Dion bicara tentang keluar dari Kalijodo, tentang usaha sendiri, tentang hidup yang lebih layak. Bima iri padanya, meski tak pernah mengaku. Dan Saras jatuh di antara mereka. "Bima," suara Saras menariknya kembali ke masa kini. "Aku minta ketemu bukan cuma buat nostalgia." Bima mengangguk. "Aku tahu. Aku mau jujur," lanjut Saras. "Tentang dulu. Tentang kita. Tentang Dion." Nama itu akhirnya diucapkan. Seperti pisau yang menusuk pelan. "Kenapa sekarang?" tanya Bima. "Karena aku lelah menyimpannya sendiri." Bima tertawa pendek tanpa humor. "Lucu ya. Dulu kamu pergi tanpa penjelasan. Sekarang kamu minta bicara." Saras menunduk. "Aku salah." Pengakuan itu sederhana, tapi dampaknya menghantam keras. "Aku cinta kamu, Bim," ucap Saras pelan. "Tapi aku juga cinta Dion. Dan aku pengecut karena nggak bisa memilih." Angin malam meniup rambut Saras ke wajahnya. Bima memalingkan pandangan, rahangnya mengeras. "Kamu tahu akibatnya kan?" Suara Bima bergetar.
Dion pergi. Aku juga pergi. Dan kamu tetap di sini, sendirian dengan rasa bersalahmu. Aku nggak pernah benar-benar sendirian, kata Saras lirih. Dion masih di Jakarta. Bima menoleh tajam. Apa? Saras mengangguk. Dia nggak pernah benar-benar pergi. Dada Bima terasa sesak. Dan dia masih mencintaiku. Kata-kata itu jatuh seperti bom tanpa suara. Kalijodo kembali sunyi, hanya suara air kali yang mengalir pelan, membawa sisa-sisa masa lalu yang tak pernah hilang. Bima sadar, kepulangannya ke Kalijodo bukan sekadar pulang ke tempat, ia pulang ke cinta yang belum selesai. Dan segitiga itu, yang dulu menghancurkan mereka, ternyata belum pernah benar-benar runtuh. Malam di Kalijodo semakin dingin. Bima masih berdiri di tempat yang sama, meski Saras sudah pamit sejak 10 menit lalu. Kata-kata terakhirnya terus berputar di kepala Bima seperti kaset rusak. Dion masih di Jakarta. Nama itu seperti bayangan yang selalu mengikutinya, sejauh apapun ia melangkah. Bima menyalakan rokok, menarik napas dalam-dalam. Asapnya mengepul pelan, menyatu dengan kabut tipis di atas kali. Ia mengingat hari ketika Dion memutuskan pergi, atau setidaknya, Bima mengira begitu. 10 tahun lalu, sebelum Kalijodo digusur, Dion adalah orang yang paling percaya bahwa hidup bisa berubah. Ia sering duduk di warung kopi Ibu Bima, berbicara tentang rencana membuka bengkel kecil, tentang menabung, tentang keluar dari lingkaran gelap Kalijodo. Kita nggak bisa selamanya di sini, Bim, kata Dion suatu malam. Kalau bukan kita yang narik diri, tempat ini bakal narik kita sampai tenggelam. Bima tertawa saat itu. Ngomong gampang. Hidup gak sesimpel rencana. Dion menepuk bahunya. Makanya kita jalan bareng. Dan saat Saras masuk ke hidup mereka, Dion adalah orang pertama yang menerimanya tanpa curiga. Ia membantu Saras mengatur kelas belajar untuk anak-anak sekitar, mengantar logistik, bahkan menjaga jarak agar Bima dan Saras punya ruang sendiri. Setidaknya, itu yang Bima kira. Beberapa hari setelah pertemuan di Kalijodo, Bima mulai mencari tahu tentang Dion. Ia memanfaatkan kenalan lama, orang-orang yang dulu tumbuh bersamanya di gang sempit. Jawabannya selalu sama, Dion masih hidup, Dion punya usaha, Dion berubah. Satu nama tempat muncul berulang kali, sebuah bengkel motor kecil di daerah Penjaringan. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Bima berdiri di seberang jalan, menatap papan bengkel bertuliskan, Dion Motor terima servis modifikasi. Catnya mulai pudar, tapi tempat itu hidup. Suara mesin, tawa pelanggan, dan aroma oli memenuhi udara. Bima menyeberang. Di dalam bengkel, seorang pria dengan kaos hitam penuh noda oli sedang membungkuk di depan motor sport. Saat ia berdiri dan mengusap keringat di dahinya, jantung Bima berhenti sejenak. Dion. Rambutnya lebih pendek, tubuhnya lebih berisi, wajahnya dipenuhi gurat kerja keras. Tapi matanya, mata itu masih sama. Bima. Suara Dion terdengar ragu, seolah tak percaya. Dion, jawab Bima singkat. Mereka saling menatap, waktu seolah berhenti di antara suara mesin dan hujan yang jatuh di atap seng. Kamu balik? Kata Dion akhirnya. Iya. Dion tersenyum tipis. Saras yang nyuruh kamu ke sini? Bima menggeleng. Gak. Dia cuma bilang kamu masih di Jakarta. Dion mengangguk pelan. Masuklah. Mereka duduk di bangku kayu di sudut bengkel. Tidak ada pelukan, tidak ada tawa. Hanya dua pria yang membawa luka dari perempuan yang sama. Kamu ninggalin semuanya dulu, kata Bima tanpa basa-basi. Termasuk kami. Dion menatap lantai. Aku pergi karena kalau aku tetap di situ, semuanya bakal makin hancur. Bagi siapa? Buat kamu, jawab Dion cepat. Dan Saras. Bima tertawa pahit. Nyatanya tetap hancur. Dion menghela napas panjang. Aku jatuh cinta sama Saras, Bim. Aku sadar itu salah. Tapi aku juga tahu, kalau aku terus di antara kalian, aku bakal jadi alasan kenapa kalian gak pernah utuh. Terus kenapa kamu gak bilang? Karena Saras gak bisa memilih, suara Dion melemah. Dan aku gak mau dia memilih dengan rasa bersalah.
Kalimat itu menghantam Bima lebih keras dari yang ia duga. "Kamu masih cinta sama dia?" tanya Bima akhirnya. Dion terdiam lama. "Aku nggak pernah berhenti." Di sisi lain kota, Saras duduk sendirian di kamar kosnya. Foto lama tergeletak di atas kasur, 3 orang tersenyum canggung di pinggir kali-kali jodoh. Ia menutup matanya, menahan air mata. Ia tahu, mempertemukan kembali Bima dan Dion bukanlah solusi. Tapi ia juga tahu, melarikan diri tak akan menghapus apapun. Cinta yang tidak dipilih akan selalu menuntut jawaban. Dan kali jodoh, tempat semua ini bermula, akan kembali menjadi saksi. Baik. Aku akan melanjutkan sekaligus menamatkan cerita ini, tetap konsisten dengan karakter, emosi, dan latar kali jodoh. Akhir cerita akan realis, pahit manis, dan relate, bukan akhir dongeng. Hujan turun lebih deras malam itu, membasuh jalanan Jakarta seperti ingin menghapus jejak-jejak lama yang menempel. Bima meninggalkan bengkel Dion dengan kepala penuh pertanyaan yang tak pernah ia siapkan jawabannya. Selama ini ia mengira Dion pengecut karena pergi, kini ia sadar, mungkin Dion justru terlalu berani mengorbankan dirinya sendiri. Saras berdiri di halte bus ketika Bima menemukannya. Jaket tipisnya basah, rambutnya menempel di pipi. Ia tampak seperti seseorang yang terlalu lama menunggu keputusan orang lain. "Kamu ketemu Dion?" kata Saras pelan, bukan bertanya. "Iya." "Dia masih sama?" "Lebih jujur," jawab Bima. Saras tersenyum pahit. "Itu karena dia selalu tahu apa yang dia mau." "Berbeda dengan kamu?" Saras menunduk. "Aku takut." Bima menatapnya lama. "Takut kehilangan siapa?" Jawaban itu tidak langsung keluar. "Aku takut kehilangan kalian berdua," ucap Saras akhirnya. "Dan karena itu, aku kehilangan kalian berdua." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuka semua luka. Saras akhirnya bercerita tentang malam terakhir sebelum Dion pergi. Malam ketika ia duduk sendirian di tepi kali-kali jodoh, menangis, dan Dion menemukannya. "Aku bilang ke Dion, kalau aku hamil," suara Saras bergetar. Bima membeku. "Bukan anak siapa-siapa," lanjut Saras cepat. "Aku salah hitung. Aku panik. Aku takut." Dion tahu itu bukan anaknya, bukan anakmu. Tapi dia tetap bilang satu hal. Air mata Saras jatuh. "Kalau kamu tetap di antara kami, kamu bakal hancur. Jadi biar aku yang pergi." Bima menutup matanya. Semua kepingan akhirnya tersusun. "Kenapa kamu gak bilang ke aku?" suaranya parau. "Karena aku tahu, kamu bakal tinggal," jawab Saras. Dan Dion, dia selalu memilih pergi demi orang lain. 3 hari kemudian, mereka bertemu lagi di Kali Jodoh, 3 orang yang dulu tak pernah benar-benar berpisah. Kali Jodoh kini terang, rapi, penuh anak muda dan keluarga. Tapi di satu sudut dekat kali, waktu terasa berhenti. "Aku gak datang buat rebut siapa-siapa," kata Dion lebih dulu. "Aku cuma mau semuanya jujur." Bima mengangguk. "Aku juga." Saras berdiri di tengah mereka, napasnya berat. "Aku sudah capek lari," katanya. "Dan aku sadar, cinta bukan soal siapa yang paling lama, tapi siapa yang paling sanggup menerima." Ia menoleh ke Bima. "Kamu mencintaiku dengan amarah dan luka," katanya lembut. "Dan aku selalu takut itu." Lalu ia menoleh ke Dion. "Kamu mencintaiku dengan diam dan pengorbanan. Dan aku terlalu bergantung pada itu." Saras menarik napas panjang. "Tapi aku harus memilih hidup yang jujur. Dan hidup itu, bukan bersama kalian." Kata-kata itu jatuh perlahan, tapi tegas. Bima akhirnya pergi lagi dari Kali Jodoh. Kali ini tanpa marah. Ia membawa luka, tapi juga kelegaan. Ia tahu, ia tidak kalah, ia hanya selesai. Dion tetap di Jakarta. Bengkelnya berkembang. Ia belajar satu hal penting, mencintai tidak selalu berarti memiliki. Dan Saras? Saras pindah ke luar kota, melanjutkan hidup sebagai pekerja sosial. Ia sering kembali ke Kali Jodoh sebagai relawan, tapi tak lagi mencari bayangan 2 pria itu. Karena ia tahu, beberapa cinta memang tidak ditakdirkan untuk bersama, melainkan untuk mengubah kita menjadi manusia yang lebih jujur. Kali Jodoh tetap di sana sebagai taman, sebagai luka, sebagai saksi.